Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Ida Binyasir selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 yang saya hormati Ulam. Alhamdulillah pada kali ini kita sampai ke pendampingan individu yang kelima. Di pendampingan individu yang kelima ini salah satunya adalah kegiatan pasca supervisi pembelajaran. Nah, di sini Ulam merupakan rekan sejawat dari Bu Indah Tinesih yang kemarin sudah melaksanakan proses pembelajaran yang sebelumnya juga sudah ada kegiatan pasca observasi dan observasi pembelajaran, dan pada pagi hari ini Ulam ini adalah kegiatan pasca observasi pembelajaran. Nah, kegiatan ini nanti Ulam itu akan di-coaching oleh Bu Indah Tinesih selaku calon guru penggerak. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Perlu diketahui juga bahwa di observasi supervisi akademik untuk kali ini itu berbasis coaching. Kalau selama ini Ulam itu diskusi kepala sekolah, biasanya pas pelatih hadir di kelas jenengan dengan bawa instrumen, kemudian dicentang atau diberi angka 1, 2, 3, 4. Tapi kali ini tidak, karena kali ini supervisi akademik itu adalah berbasis coaching. Pada kegiatan pagi hari ini merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Ini merupakan kegiatan latihan bagi calon guru penggerak untuk mengadakan supervisi akademik, mulai dari kemarin pra observasi, kemudian observasi di kelas dan didampingi, dan yang saat ini adalah pasca observasi. Dan kegiatan coaching ini yang saya lihat Ulam itu tidak bagaimana Ulam nanti menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Indati tidak, tetapi bagaimana Bu Indati itu selaku calon guru penggerak melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, di sini nanti bagaimana Bu Indati itu menyampaikan pertanyaan, kemudian menggali informasi dari jenengan Ulam, diikuti pertanyaan kembali dan seterusnya. Itu yang saya lihat, bagaimana Bu Indati itu mengajukan pertanyaan berbobot, bagaimana Bu Indati itu menangkap kata kunci yang jenengan jawabnya dengan sampaikan, bagaimana Bu Indati itu ekspresi wajahnya, ekspresi tubuhnya ketika menanggapi jawaban jenengan. Itu yang saya lihat, sehingga saya harapkan Bu Lam di sini selaku teman sejawat dari Bu Indati, kegiatan ini tidak menjadi beban bagi jenengan. Tidak ada penilaian apapun bagi jenengan. Tidak ada sama sekali. Yang fokus saya selaku pengajar praktik yang dari Bu Indati adalah di Bu Indatinya. Jadi sehingga fokus saya nanti di Bu Indati lagi bagi Bu Indati bagaimana menggali informasi, bagaimana mengajukan pertanyaan, bagaimana menanggapi sikap, gestur fisiknya, wajahnya, ekspresinya dan sebagainya. Itu yang saya lihat. Alurnya apakah sudah pakai tirta atau tidak, itu yang saya lihat. Sampai di akhir nanti kegiatan pasca observasi pembelajaran ini berakhir. Itu yang sedang saya simak. Biarpun kegiatan pada pagi hari ini merupakan kegiatan latihan bagi calon guru penggerak, tapi ya mohon untuk kegiatan itu dilakukan dengan sebaiknya. Anggap saja ini sungguh-sungguh. Anggaplah kalau selama ini sedang disupervisi oleh kepala sekolah, ini dengan Bu Indati ya anggaplah ya sungguh-sungguh itu. Jangan dianggap latihan atau dianggap main-main. Agar di antara kita jadi proses pembelajaran. Dan ini karena barang baru supervisi akademik yang berbasis coaching ini, mudah-mudahan pola pikir kita, mindset kita juga ikut berubah. Dan alhamdulillah Bu ini Mei kemarin sudah diangkat jadi kepala sekolah dan bisa langsung mempraktekkan Bu nanti coachingnya ya supervisi akademiknya berbasis coaching. Kalau selama ini bahwa instrumen dicentangi, kali ini tidak.
sebelumnya di pasca itu apa yang ingin dikembangkan dan sebagainya ya sesuai dengan berbasis positif. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Silakan saya akan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya saya serahkan ke Dinas untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Silakan. Terima kasih Pak Sugianto selaku pengajar praktik saya di kelas 36 Calon Guru Kuliah Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sugianto selaku pengajar praktik saya dan Bulan sebagai kelas Jawa yang kami hormati. Bulan, saya minta waktunya sebentar. Siap Bu. Kemarin tanggal 25 kita telah melaksanakan pembelajaran dan saya sudah mengobservasi Bulan. Nah, dalam proses pembelajaran di kelas Bulan, menurut Bulan bagaimana proses pembelajaran di kelas pada saat itu? Menurut saya pembelajaran yang saya lakukan sudah baik. Ini terbukti dengan anak-anak bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan anak-anak pun juga terlibat aktif di dalam pembelajaran kemarin. Itu menurut saya gitu. Baik Bulan, jadi menurut Bulan pada waktu proses pembelajaran kemarin itu berjalan baik dan lancar ya. Dibuktikan dengan anak-anak tadi dapat menjawab pertanyaan dengan baik, dengan lancar, juga anak-anak terlibat aktif dalam diskusi dan kerja kelompok. Lalu Bulan, bagaimana Bulan menilai performa Bulan sendiri saat proses pembelajaran kemarin itu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik dengan persiapan-persiapan yang sudah saya lakukan, dan tadi saya juga sudah menerapkan dengan baik semaksimal mungkin sesuai potensi yang saya miliki. Ya, luar biasa sekali Bulan. Saya juga salut dan mengapresiasi pembelajaran yang telah Bulan laksanakan, di mana anak-anak bisa ceria, aktif, terlibat dalam pembelajaran. Metode dan media yang Bulan coba menarik, kemudian media yang Bulan gunakan juga sangat relevan dan menarik perhatian anak-anak. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bulan capai? Apakah sudah terlaksana? Sudah Bu, yakni di bidang skill anak-anak yang kemarin di mana mampu dengan tepat membedakan fakta dan opini di kehidupan anak-anak ini dan di pembelajarannya dengan tema yang kemarin. Baik Bulan, saya kemarin sudah mengobservasi pembelajaran Bulan. Mari kita telaah pelan-pelan ya Bulan ya. Siap Bu. Proses pembelajaran Bulan sudah berjalan dengan lancar, sesuai alur dan beruntut, yakni pendahuluan, inti, dan juga penutup. Sintaksnya pun sudah bagus dan sesuai alur. Di pendahuluan, apakah ada yang kurang menurut Bulan? Baik Bu, Ya. untuk proses pembelajaran saya sudah menerapkan pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ketika kegiatan berdoa. Saya rasa yang kurang di situ karena kegiatan berdoa saya menunjuk salah satu siswa. Seharusnya saya menawarkan ke siswa siapa yang berani untuk maju. Itu menurut saya itu kekurangan saya kemarin untuk berdoa. Oh ya Bulan, jadi menurut Bulan kemarin itu ada yang kurang pas dengan pendahuluan, yaitu Bulan langsung menunjuk satu siswa. Jadi kira-kira seharusnya yang bagus bagaimana Bulan?
yaitu harus menawarkan ke siswa dulu Bu ini siapa yang mampu dan mau memimpin doa. Dengan demikian akan muncul kesadaran dari siswa untuk berani tampil di depan sebagai seorang pemimpin. Oh iya Bulan, jadi menurut Bulan sebaiknya yang memimpin doa itu siswa yang mau maju memimpin di depan. Jadi tidak harus Bulan yang memimpin siswa tersebut. Sehingga dalam seperti itu, dalam pendahuluan untuk memimpin doa, anak-anak mempunyai kesadaran bagi mereka. Kira-kira apalagi yang Bulan dalam kegiatan pendahuluan jenengan, adakah yang kurang pas? Ada Bu In, yaitu saya lupa mengaitkan materi yang sudah lalu dengan yang saya ajarkan hari itu. Jadi saya lupa untuk mengaitkannya Bu In. Oh iya. Jadi Bulan lupa mengaitkan materi yang telah lalu dengan materi yang pada saat itu belajar. Kira-kira apa yang Bulan lakukan untuk memperbaiki seperti itu? Saya harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh Bu In dan mempelajari modul ajar yang saya rancang agar tidak ada yang terlewatkan. Baiklah, untuk pendahuluan tadi ada dua ya Bulan ya yang kurang pas ya Bulan. Satu, anak-anak pada waktu memimpin doa, anak-anak Saya Bulan menuju tidak dari kesadaran dari anak-anak tersebut. Terus yang kedua, Bulan lupa mengaitkan pembelajaran yang dulu dengan pembelajaran yang sekarang. Dan untuk tujuan pembelajaran Bulan sudah menyampaikan, jadi sudah bagus untuk tujuan pembelajarannya sudah ada. Nah, sekarang kita lanjutkan pada proses kegiatan inti, yaitu bagaimana Bulan kegiatan inti ini. Bulan prosesnya bagaimana kemarin itu? Menurut saya untuk pembelajaran inti yang kemarin saya lakukan sudah berjalan dengan bagus dan lancar sesuai sintaknya. Bagus Bulan. Model pembelajaran apa yang Bulan gunakan pada waktu itu? Saya menggunakan Problem Basic Learning Bu In, atau PBL. Ya, tadi kemarin saya sudah mengamati sintak dari pembelajaran Bulan dengan model PBL yang sudah benar, yakni ada orientasi siswa, ada masalah. Terus yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, sudah ada membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sintaks yang Bulan lakukan sudah nampak dan sudah benar sesuai dengan model pembelajaran Problem Basic Learning. Ya Bu In, terima kasih. Apabila nanti ada yang kurang, mohon dibenarkan. Terima kasih Bu In. Ya. Kemarin saya juga mengamati metode Bulan juga menggunakan diskusi kelompok. Nah, bagaimana menurut Bulan metode yang sudah Bulan laksanakan di kelas itu? Menurut saya metode kelompok yang kemarin saya lakukan itu sudah bagus Bu In, di mana anak-anak terlihat sangat antusias dalam pembelajaran fakta dan opini yang saya lakukan, dan anak-anak juga berhasil menemukan kalimat fakta dan opini dalam sebuah bacaan. Betul Bulan, saya juga mengamati demikian. Guru-guru Bulan sangat senang, antusias, dan bahkan berhasil mencapai tujuan dari pembelajaran yang Bulan ingin capai. Tapi mohon maaf ya Bulan, tadi ada sedikit koreksi dari saya ketika waktu diskusi. Kira-kira Bulan tahu kan, adakah yang kurang bagus saat diskusi kelompok dilaksanakan? Ada Bu In, Ya. yaitu saya ingat-ingat di mana waktu diskusi kelompok masih ada beberapa siswa yang asik bermain sendiri dan tidak mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Itu saya kurang. Ya. Nah itu Bulan ya. Ya. Sesuai dengan apa yang saya maksud. Nah, bagaimana rencana Bulan untuk menindaklanjuti anak tersebut?
Baik Bu Iin, tadi saya memang lebih fokus ke salah satu kelompok yang aktif, dan dimana anak yang kurang fokus itu saya tidak menghiraukan, kurang menghiraukan, makanya main sendiri. Seharusnya saya bisa berkeliling di dalam kelompok diskusi tersebut supaya anak itu lebih memperhatikan dan lebih ikut diskusi gitu. Ya, bulan-bulan memang luar biasa. Pembelajaran secara keseluruhan sudah sangat bagus, sintaksnya runtut, metode juga bagus. Kemudian media yang digunakan sangat menarik, yakni dengan memanfaatkan layar LCD atau proyektor. Jadi anak-anak tertarik dan antusias, dan ketika anak-anak maju presentasi tadi sudah bagus meski masih malu-malu. Namanya juga anak-anak ya belum ya, jadi masih harus ditumbuhkan percaya dirinya, dan juga ada speaking ya. Jadi anak-anak tidak hanya membaca dari buku saja, tetapi anak-anak juga melihat video. Ada anak yang visual, juga anak yang audio visual. Juga ada anak-anak yang kinestetik, belum juga sudah membawakan media dari rumah, berupa bacaan, berupa poster-poster. Jadi anak-anak bisa melihat langsung, tidak hanya dari buku mereka saja. Dan menurut saya anak kelas 4 sudah berani presentasi. Dengan sederhana itu sudah bagus. Di situ nampak pembelajaran sosial emosional juga bagus, yakni manajemen diri dan kemampuan berelasi serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oh ya, pembelajaran bulan sudahkah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Sudah Iin. Ya. Nah, di pendahuluan tadi saya sudah melakukan penilaian diagnosis. Berdasarkan penilaian diagnosis itu saya petakan siswa sesuai kemampuannya. Jadi ketika saya membentuk kelompok itu sudah sesuai kemampuan siswa, di mana mereka dengan materi yang saya berikan sudah saya bedakan sesuai kemampuan mereka. Baik, bulan luar biasa. Jadi anak-anak tidak hanya berdiferensi konten, tidak hanya bacaan dan video, tapi tugas pun bulan sudah mendiagnosis kemampuan anak-anak dari yang kemampuan rendah, sedang maupun tinggi. Jadi kemarin itu sudah jenengan kelompokkan ya? Sudah berdasarkan kemampuan anak-anak. Dari beberapa telaah hasil observasi tadi ada beberapa kekurangan dalam pembelajaran yang belum melaksanakan. Observasi ini bukan bertujuan untuk mencari kekurangan ataupun kelemahan dari bulan, akan tetapi untuk mengevaluasi agar bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Dari kekurangan tersebut, apa yang ingin bulan lakukan? Terima kasih Bu Iin. Saya ingin memperbaiki lebih baik lagi, yaitu dengan menyiapkan modul ajar yang lebih matang lagi. Lalu saya akan mempelajarinya dan menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh agar keberhasilan dalam pembelajaran yang saya bisa semaksimal mungkin. Ya, kalau dari skala 1 sampai 10, bulan ini kira-kira di skala berapa? Skala 8 mungkin? Oh iya, betul sekali, sudah skala 8. Kemarin pada waktu penutupan itu sudah ada presentasi, sudah ada penghargaan dan penguatan. Bulan mengucapkan luar biasa, anak-anak hebat. Itu sudah merupakan penghargaan bagi siswa bulan. Terus untuk anak-anak yang belum presentasi, yang tidak aktif juga bulan suruh maju. Bagus sekali, luar biasa sekali. Jadi anak-anak aktif dan tertarik untuk melakukan presentasi. Hebat. Kira-kira kapan bulan akan melaksanakannya untuk dapat meningkatkan lagi? Mungkin dari skala 8 lagi, apakah bulan punya rencana mungkin untuk meningkatkan ke yang lebih tinggi lagi? 9 atau 10 mungkin? Harus ya. Ya, yakin berapa kira bulan ingin meningkatkannya? Jadi ke skala berapa? Segera mungkin, yaitu saya ingin lebih mempersiapkan diri untuk supaya bisa di skala
di atasnya 8, yaitu insya Allah mulai besok saya akan melaksanakan atau menerapkan rencana yang akan saya lakukan. Terima kasih Bulan, dengan luar biasa dan hebat. Terima kasih. Punya keinginan untuk lebih baik lagi mengajarnya supaya anak-anak lebih semangat lagi dan percaya dirinya anak-anak lebih meningkat. Semoga pembelajaran kedepannya lebih baik lagi, mungkin bisa skala 10 tapi sempurna. Memang begini Bu, untuk anak-anak di kelas 4 ini yang di tinggi akan ada rendah, sedang, tinggi ya. Nah, di tinggi jumlah siswa kan 14. Mungkin yang di tinggi itu hanya 4 anak. Sedang Dinda, Olivia, Sofia, sama Arga ya itu. Dan lainnya itu sedang, dan yang sekitar berapa anak itu rendah. Jadi saya harus, alhamdulillah Buin kemarin itu ada supervisi supervisi akademik. Jadi saya bisa memiliki ternyata dengan adanya supervisi anak-anak juga lebih semangat. Saya pun juga dari pribadi juga lebih semangat untuk lebih jadi guru itu tidak harus monoton dan harus mempunyai pembaruan apalagi di kurikulum merdeka. Terus sekali untuk kemarin itu kan pembelajarannya bahasa Indonesia nih. Iya, bahasa Indonesia. Ini kalau mungkin matematika lebih seru lagi. Mungkin bisa. Itu kemarin saya punya ide. Untuk bahasa Indonesia itu mungkin bisa anak-anak bisa disediakan kalimat-kalimat, disediakan potongan-potongan kalimat biar mencari. Mungkin ada game-game seperti itu. Mungkin untuk kalau matematika bisa apa coba? Kalau matematika nanti bisa juga dibuat diskusi, dan itu nanti buat game pun juga bisa Buin. Apalagi nanti kalau misalkan pembelajaran kemarin kan ini untuk kelas 4 sudah sampai ke nama sudut dan mencari besarnya sudut. Nah itu nanti saya kan ke prakteknya itu ke ruangan mencari sudut. Jadi nanti biar tahu tepi yang kalau anak-anak kan sudut itu masih mengartikannya itu kan kadang apa, jadi saya pojokan nih. Saya pakai bahasa Jawa itu gitu Bu. Memang sebenarnya kalau mengajar itu apa gitu Bu, saya mau bertanya apa bahasa yang kita gunakan itu apa, boleh kalau kita diselingi dengan bahasa Jawa? Boleh sekali. Boleh ya Bu. Karena apa itu anak kita memang tinggal di suku Jawa. Nah kemungkinan nanti dulu kan ada yang pakai bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia. Tapi saya pernah disalahkan Bu. Ini saya ingat disalahkan pengawas. Bulan itu sampai sekarang saya ingat, kalau mengajar kalau memang pakai bahasa Indonesia, pakailah bahasa Indonesia, jangan dicampur pakai bahasa. Nah ini yang saya ingin tanyakan Bu. Mungkin tadi Bu boleh ya? Mungkin pendapat orang beda. Itu waktu itu pengawasnya itu bilang begitu. Begitu ikuti saja permintaan pengawas. Betul. Pendapat saya bisa saja, yang penting anak-anak bisa mengangkat. Menurut saya kan kemarin juga begitu. Dan saya pribadi Bu, saya itu dari supervisi yang Bu kemarin, pertama saya juga agak grogi, nervous itu, nanti kalau dinilai jelek gimana. Tapi saya termotivasi, saya modul ajar saya juga saya pelajari, itu Pak tidak kurang maksimal Bu. Saya mohon maaf. Tidak apa-apa Bulan, semua juga butuh proses. Saya pun juga belajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Dengan belajar, dengan disupervisi, akhirnya kita akan tahu kelemahan kita. Kalau kita tidak mengaca, misalnya kita mau dandan tampil cantik, kalau kita nggak pakai kaca kan nggak mungkin akan sampai kemana-mana, karena yang bisa melihat kan kaca.
Ya, sebenarnya kita kalau nggak saling supervisi kan nggak tahu kelemahannya apa. Saya pun juga banyak kekurangan. Mungkin kalau disuruh praktek juga tidak sempurna juga. Ya, pasti ada yang lupa. Ya wajar kalau kita lupa. Setelah supervisi kan sudah pembelajaran ya, Bu. Anak-anak belum begini diajar seperti kemarin, maksudnya semangat pulang ya, terus besok lagi ya, maksudnya itu senang, ternyata anak-anak itu senang. Jadi tidak kita belajar apa ya, mengajar dengan interaktif tidak hanya pas di supervisi. Harus ya kalau bisa setiap hari seperti itu ya. Itu anak-anak senang. Mungkin karena ada video ya. Ternyata kemarin di grup kelas itu langsung orang tuanya bilang begini, tugasnya langsung tugasnya dikumpulkan besok. Jadi langsung pulang sekolah itu langsung bertanya seperti itu. Yang biasanya kan enggak. Kalau saya bilang PR-nya dikerjakan ini, nah, jadi anak itu ada kesadaran dan memang guru harus untuk memberi mindset kepada guru sendiri dan anak-anak itu harus dirubah sekarang. Memang betul sekali. Apa ya, apalagi guru penggerak ini kan kita harus mempunyai ide juga. Kita harus setiap mengajar itu harus mempunyai perencanaan yang matang. Harus bisa menumbuhkan motivasi anak. Sebentar lagi bulan juga daftar guru penggerak toh. Insya Allah ini. Jadi memang guru penggerak itu saya lihat memang hebat-hebat ya. Maksudnya kan jadi seperti kalau saya mungkin belum bisa, tapi saya melihat ini motivasi tersendiri ya. Saya semoga saja pas belum menjadi guru penggerak juga sama seperti Bulan ditugasi untuk menjadi teman sejawat. Di CGP 5 itu saya menjadi teman sejawat. Nah sekarang sudah guru penggerak, sudah bukan calon lagi teman saya itu. Jadi saya juga punya pengalaman dulu jadi supervisi juga seperti Bulan. Saya doakan semoga Bulan juga terrekrut menjadi guru penggerak. Dengan sukses untuk Bulan. Amin. Ini juga sukses. Ya, terus semangat untuk mempraktekkan, menerapkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan ke anak-anak, karena kita ini bekerja untuk siswa. Jadi kalau siswa senang, pembelajaran juga langsung di Indonesia ini. Terutama di Bogor, di Sekar, di Surabaya. Terima kasih Bulan, semoga bermanfaat untuk anak-anak terutama dan kita semua. Semoga Bulan tetap terus termotivasi dan memotivasi anak-anak. Terima kasih, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi ini adalah pembelajaran. Kita belajar bersama-sama, kita sharing untuk tujuan yang bagus untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pribadi juga mohon maaf Bu apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena dengan adanya supervisi ini ada di pribadi saya paling dalam ingin lebih termotivasi untuk lebih baik untuk mendidik anak-anak. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sama-sama Bulan, lanjutkan perjuangan Bulan. Amin. Juga kita lanjut bersama kita bisa. Ya,